Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidup, sehingga kita masih bisa bernapas, menghirup udara segar. Walaupun ada sahabat kita, keluarga kita masih yang belum bisa bernapas lega diakibatkan oleh ancaman COVID-19 atau coronavirus. Mudah-mudahan coronavirus ini cepat berlalu di Indonesia dan kita semua di negara Indonesia terbebas dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa semua, sedikit saya ingin mengulas tentang pendidikan di Indonesia. Saya mencoba menganalisis dari beberapa hal. Kalau saya melihat bahwa pendidikan di Indonesia cenderung adalah mirip seperti seorang reporter, seorang jurnalis, kemudian wartawan. Mereka banyak mengetahui informasi, yaitu misalnya informasi tentang agama, informasi tentang pendidikan, informasi tentang kejadian dan lain sebagainya. Tapi belum tentu mereka memahami secara mendalam apa itu pendidikan agama, apa itu pendidikan yang lain sebagainya. Artinya mereka mengetahui informasi-informasi seperti itu, tetapi tidak memiliki pendalaman yang sangat mendalam. Begitu juga saya melihat pendidikan di Indonesia, semua mata pelajaran baik di SD sampai di tingkat kuliah diajarkan, baik pendidikan matematika, pendidikan ekonomi, pendidikan sosial dan lain sebagainya. Tetapi spesialisasinya ke agama jadinya kurang mantap. Kenapa? Disebabkan oleh begitu banyak pembelajaran yang dilakukan baik di SD bahkan sampai kuliah. Artinya saya mengharapkan sebenarnya kenapa tidak pendidikan di Indonesia itu dikerucutkan. Ya mungkin ya di pendidikan dasar sah-sah saja kita diajarkan tentang pendidikan yang lain, artinya sebagai dasar. Tapi kenapa tidak setelah tingkat menengah pertama itu sudah menjurus kepada apa yang menjadi bakat dan minat daripada siswa itu sendiri. Semisalnya mereka bakat dengan bola, kenapa tidak bahwa siswa itu diajarkan tentang ilmu bola sampai mereka mahir semahir-mahirnya, bahkan kalau ada kuliah bola. Kalau saya melihat perbandingan dengan pendidikan di barat, mereka cenderung menciptakan para ahli. Contohnya Lionel Messi, Ronaldo, mereka itu pintar main bola karena betul-betul belajar dari sejak kecil, ya, sudah menampilkan bakat.
Kalau kita terlihat bakat kita sudah di SMK dan kadang kita pun bingung mau pilih jurusan apa dan bakatnya kita apa, ya. Karena kita semua mengenyam ilmu pendidikan. Ada pendidikan ilmu bahasa Indonesia juga diajarkan. Ini juga diajarkan. Kita kerucutkan. Kalau sudah di tingkat pertama pendidikan itu, kita ajarkan saja pendidikan ilmu agama harus tetap ada. Kemudian bahasa Indonesia atau Pancasila tetap ada. Tapi lebih cenderung praktiknya apa yang mereka minati, apa yang menjadi bakat. Misalnya kalau mereka bakat dengan ilmu agama, kita terapkan betul-betul mereka. Baik ilmu menggunakan metode kitab klasik, menggunakan ilmu kitab modern, maka saya yakin bahwa di Indonesia ini akan melahirkan para ahli bahasa, ahli tata negara, ahli kemudian teknik permesinan. Artinya mari betul-betul kita melihat bakat siswa seperti apa agar mereka paling tidak sudah selesai mampu mengembangkan bakat itu sendiri, karena mereka diajarkan betul-betul fokus pada bakat mereka sendiri. Kenapa tidak pada hari ini Indonesia seharusnya berbenah? Saya pikir pendidikan itu betul-betul difokuskan apa yang menjadi bakat. Contohnya misalnya kadang dia sudah SPDI, ya, sudah di sekolah tinggi, tapi saya tidak yakin walaupun sudah SPDI bisa belajar baca kitab, kemudian bisa kitab klasik. Ini contohnya, kita gelarnya sudah menjadi seorang sarjana pendidikan Islam, tapi kadang-kadang kita tidak bisa membaca kitab kuning, kita tidak mampu menerjemahkan Al-Quran, kita tidak mampu menerjemahkan hadis, menukilkan hadis dan lain sebagainya. Kenapa? Kita hanya mengambil jurusan sewaktu kita di kuliah, ya. Karena kalau kita belajar dari SMA, hanya ilmu agama itu sedikit kita dapat, tidak terfokus. Seandainya terfokus pada satu titik, apa yang menjadi bakat dan minat menjadi itu, saya yakin kita akan menjadi seorang profesor dan ahlinya. Dan kita tidak kebingungan harus mencari kerja. Ya paling tidak orang ahli tata bahasa, dia bisa menjadi penerjemah, bisa menciptakan buku, kemudian seorang teknisi bisa membuat pekerjaan sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin hanya sebagai masukan untuk kita bersama. Marilah kita bangun pendidikan itu berdasarkan minat dan bakat siswa itu, sehingga nantinya akan menciptakan ahli dan pakar.